dengan sholat yang belakangan memiliki pengaruh secara syar'i untuk menghapus dosa. Ini kita mengatakan secara syar'i, secara zahir ya, karena sesungguhnya pada hakikatnya semua tidak ada yang punya pengaruh kecuali Allah. Jadi kita pandang dari segi syar'inya dulu. Nah, kemudian hakikatnya nanti Allah yaghfiru liman yasha. Wa ramdanun ila ramdanin. Wa ramdanu ila ramdana. Dan Ramadan yang duluan sampai kepada Ramadan yang belakangan kafaratun juga. Kifarat. Illa min thalathatin. Kecuali tidak bisa yang tiga. Artinya kecuali yang tiga ini tidak bisa dihapus oleh Ramadan yang duluan ditambah lagi dan yang belakangan. Mana dia? Isyrakin billah. Pertama adalah menyebutkan Allah. Wa tarkis sunnati. Dan meninggalkan sunnah. Sunnah ini baik sunnah kauliyah ataupun sunnah sukutiyah ataupun sunnah takririyah yang termasuk sukutiyah atau sunnah fi'liyah. Betapa banyak orang-orang yang menghukum hanya dari segi sunnah fi'liyah atau sunnah kauliyah saja, tidak pernah menggunakan sunnah takririyah menjadi dalilnya untuk menentukan satu hukum, sehingga keterbatasannya dalam sunnah fi'liyah dan sunnah kauliyah itu menyebabkan seringkali mengklaim perbuatan orang lain tidak sesuai dengan sunnah, karena hanya dua yang dipakai, sunnah kauliyah dan fi'liyah saja. Yang mengatakan tidak pernah ada dalilnya dari Al-Quran, dia mengatakan tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Mungkin tidak pernah dicontohkan, tetapi Rasulullah mengakui perbuatan para sahabat itu sunnah takririyah. Salah satu contoh, ketika para ibu-ibu, sahabat-sahabat perempuan berkumpul di sebuah tempat, lalu menumpuk batu-batu untuk menghitung zikirnya, untuk mendoakan para suaminya yang pergi berjuang di medan perang. Maka Rasulullah SAW mengakui hal itu adalah suatu perbuatan yang benar. Rasulullah tidak mengatakan ini benar, ini salah. Rasulullah tidak juga melakukannya, tapi dia biarkan. Maka termasuk sunnah sukuti atau takriri. Begitu juga ketika beliau berjalan bersama para sahabat, dia saksikan beberapa sahabat di tempat-tempat perkumpulan zikir dengan suara besar. Dia tidak larang, dia juga memerintah, tapi dia membiarkan. Itu sebagai suatu sunnah takririyah. Bahkan sampai salah seorang dari sahabat yang mengatakan, kenapa gila orang ini menyebut nama Allah rame-rame dengan banyak suara besar. Maka orang sahabat ini disalahkan oleh Rasulullah. Kenapa kau salahkan orang berzikir dengan suara besar dan rame-rame? Mereka itulah membuktikan cintanya kepada Allah. Kamu kalau mau berzikir sampai kau dikatakan gila oleh orang, silakan, kata Rasulullah SAW. Ini termasuk salah satu bentuk daripada sunnah takririyah. Dan banyak lagi kadang-kadang orang tidak berdalil dengan ijma' dan qiyas, sehingga setengahlah yang dipergunakan, yaitu Quran hadis saja. Dan itu jarang kita dengarkan kembali kepada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Selalu mengatakan kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis, ijma' qiyas yang mana? Padahal dalam Al-Quran ada ijma' dan qiyas itu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Kemudian nafsus sapakati. Yang ketiga adalah mengingkari janji. Itu, mengingkari janji. Termasuk ini adalah dosa besar yang tidak bisa dihapuskan oleh salat dengan salat atau Ramadan dengan Ramadan. Tidak bisa. Karena ini dalam kaitannya juga dengan orang lain. Ila ma tarkus sunnati. Apa itu meninggalkan sunnah? Apa? Ila, maka dijawab al-khuruju anil jamaah. Keluar daripada jamaah. Kalau keluar dari jamaah ini, kalau kita umumkan, kita salat berjamaah 50 orang. Kalau keluar satu daripada 50 itu, termasuk dia adalah khuruj anil jamaah.
berarti termasuk tarkus sunnah. Atau berbeda dengan kebiasaan para jamaah. Misalnya di satu tempat, suatu dusun, suatu desa, semua orang melakukan perbuatan bagus. Kemudian ada yang nyeleneh 1-2 orang, itu namanya termasuk tarkus sunnah. Termasuk sunnah. Misalnya di dusun Kebon Indah, semua orang maulid, kegiatan maulid Nabi. Ada 2-3 orang mengatakan bid'ah itu. Nah, ini termasuk dikatakan sunnah. Meninggalkan sunnah akan bisa dihapuskan oleh nilai sholatnya dan oleh puasanya. Kalau dia mau meninggalkannya, diam-diam saja, walaupun dia diam, tetap dikatakan tarkus sunnah. Kecuali memang dia tidak mampu dan dia bertekad untuk memperingati tapi tidak mampu. Kalau dia bertekad, ya apapun bisa kita jadikan sebagai bukti kemauan. Misalnya menyedekahkan sebutir telur sudah niatkan peringati maulid Nabi. Ini tidak seperti orang Wahabi mengatakan apa? Sebiji garam atau sebiji cabai kau niatkan untuk memperingati maulid Nabi menyebabkan kau masuk neraka, dia bilang. Ini adalah orang-orang durjana yang tidak punya wawasan berpikirnya. Sekarang ini ada namanya seorang lah, dia bilang. Dia baru datang, memang keturunan Indonesia, tinggal di Mekah. Datang ke Indonesia, bersemangat berpidato mengatakan maulid Nabi itu tidak pernah dilakukan oleh sahabat Rasulullah, padahal sahabat adalah orang yang mencintai Rasulullah. Tidak pernah membaca Madarijus Su'ud, tulisan daripada ulama kita, ulama yang sampai sekarang jenazahnya masih utuh di Mu'alla dikuburkan. Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama yang telah mengubah dunia, menggoyangkan tanah Arab dengan keilmuannya, dengan karangan kitabnya yang banyak. Beliau yang mencantumkan apa perkataan Nabi tentang peringati maulid Nabi, apa perkataan daripada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, apa perkataan daripada itu mereka tidak pernah baca. Ini kayaknya tidak tahu bahwa di Indonesia itu banyak ulama kok datang-datang terus mengharapkan orang maulid, mengharapkan orang talqin, mengharapkan. Tidak tahu orang Indonesia bahwa di Indonesia ini ada wali songo, tidak tahu ada hadratus syekh yang banyak yang menghafal kutubus sittah dengan segala macam syarahnya. Tiba-tiba siapa yang mengundang mereka ke Indonesia, orang-orang semacam itu? Ya Allah, tidak apa maunya orang-orang yang mengundang semacam itu ya. Coba orang Brunei itu pernah dulu dikatakan seperti itu, artinya dia dikasih tahu oleh itu ulama Mekah karena dia level Mekah dianggap bahwa semua bisa. Akhirnya langsung diberikan tiket pulang sekarang. Itu Raja Brunei tegas ya. Pulang sekarang. Di Brunei tidak ada orang yang bid'ahkan maulid. Langsung diusir. Ini saat-saat akan tiba ya peringatan maulid, ada saja yang datang. Itu ulama-ulama, siapa yang mengundangnya ke Indonesia yang membidah-bidahkan maulid itu. Kayaknya tidak ada ulama di Indonesia. Padahal mereka mungkin yang mengandalkan Mekahnya. Padahal dia adalah dengkot daripada Musailamah Al-Kadzdzab. Dia adalah pewaris daripada Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab adalah musuh Rasulullah dan musuh para sahabat. Kok itu yang jadi idolanya? Kenapa? Secara tidak langsung mereka itu mengatakan jangan kau mencintai Muhammad. Dia musuh saya. Dia tidak mengatakan begitu secara langsung, tetapi dia mengatakan ini tidak boleh bid'ah, tidak bisa dilakukan oleh Rasulullah, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, oleh tabi'in tidak pernah, oleh ulama salafus saleh tidak pernah. Itu adalah untuk menjadi topengnya, untuk menopengi wajahnya yang benci kepada Rasulullah SAW sesungguhnya. Tetapi dia mempergunakan topeng yang kelihatannya adalah menyenangkan orang, tetapi tidak semua orang bisa dipengaruhi. Ini kenyataannya. Begitu akan tiba bulan Maulid, ada saja yang datang. Nanti akan datang lagi di Lombok, terus datang di desa-desa. Seperti itu caranya. Nah,
Cuma mereka itulah saudara kita ya. Mudah-mudahan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala saudara-saudara kita orang-orang semacam itu. Dan dia juga ya gimana pun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam. Ini dia keturunan Medan orang itu. Dia tinggal di Mekah, sekarang pulang berdakwah. Saya tidak suka mendengar orang baca takbir di masjid. Dia bilang. Dia juga mengatakan tidak boleh membaca Al-Fatihah di luar sholat. Untung sudah ditanggapi dia oleh Buya Yahya, ditanggapi dia oleh Abdul Samad, ditanggapi. Belum lagi yang lain-lain. Karena apa? Di Medan itu banyak juga Ahlussunnah wal Jamaah yang seperti kita. Para tokoh-tokoh NU itu yang sudah militan, yang dikatakan macan-macan basul masail. Mereka yang sudah bukan saja Al-Quran dan tafsirnya yang mereka pelajari, bahwa kitab-kitab klasik yang sangat-sangat sudah dipelajari. Kalau ini yang datang-datang ini tidak pernah dia belajar semacam itu. Makanya kan dia tidak percaya terhadap Al-Quran, ijma' dan qiyas. Berarti kalau dia tidak percaya terhadap ijma' dan qiyas, berarti dia yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'dil. Dia hanya percaya kepada sebagian ayat, tapi tidak percaya kepada yang lain. Sementara di dalam Al-Quran ada yang mengajarkan kita bahwa sumber hukum Islam itu Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Ini yang dijadikan sebagai sumber kata daripada Imam Kyai Nawawi di dalam kitab tafsir itu Lubayt Mirah Lubayt An-Nawawi itu yang dikatakan tafsir Imam Nawawi yang kita pelajari di Jajar itu di sana nanti akan dibahas tentang itu. Jadi itulah jadi sumbernya. Karena kalau dia mengatakan Quran hadis saja sebagai sumber hukum, berarti dia yu'minu nabi ba'dil kitab yakfuruna nabi ba'dil. Qala Sanni rahimahullah taala wa nafsul sapakati ayyubayi'a rajulan. Yang namanya nafsu sapaka itu bahwa dia membeli akan seorang. Thumma yakhruju alaihi bisayfi yuqatiluhu. Yubayi'u di sini artinya ayyubayi'a itu berbaiat sebenarnya. Berbaiat untuk tidak saling mengganggu, itu sebenarnya maksudnya. Dia sudah berbaiat supaya berdamai, jangan saling mengganggu lagi. Thumma yakhruju alaihi, kemudian dia keluar atas orang yang teman berjanjinya itu bisayfi dengan pedang yuqatilu, lalu dia bunuh orang yang teman berjanjinya. Hadza wa amsalhu, maka ini dan contoh-contohnya minal alfazi daripada lapas-lapas la yuhitu bil adadi kulli, yaitu tidak bisa meliputi dengan bilangan-bilangan seluruhnya. Wala yadullu ala haddin jami'in, dan tidak juga menunjuk atas ukuran yang lengkap. Fayabqa la mahalata mubhaman, maka tinggallah dia tidak mustahil dalam keadaan mubham. Aikulta, makanya aku katakan asyhadatu la tuqbalu illa mimman yatanibul kaba'ir. Kesaksian itu tidak bisa diterima kecuali daripada orang yang menjauhi akan dosa-dosa besar. Wal war'u anis sagair, dan orang-orang yang warak daripada dosa-dosa kecil. Laisa syartan fi qabuli syahadah, sesungguhnya tidak menjauhi dosa besar dan tidak warak daripada dosa kecil itu bukan merupakan syarat pada diterimanya kesaksian. Wa hadza min ahkamid dunia, dan ini merupakan hukum dunia. Fa'lam, maka ketahuilah olehmu, anna la muhassisu radda syahadati bil kabairi, bahwa kami tidak mengkhususkan radda syahadah bil kabair, yaitu tertolaknya kesaksian dengan dosa besar. Fala khilafa, maka tidaklah ada perbedaan fi anna mayyasma'u al malahi, bahwa orang yang mendengarkan akan suatu yang melalaikan, wayal basud dibaja, dan memakai akan sutra tebal, wa yaqtamu bi khatimid dhahab, lalu pakai cincin dengan cincin emas, ini maksudnya laki-laki.
wa yashrabu fi awani zahab, dan ia minum mempergunakan bejana-bejana emas, wal fiddati, dan bejana perak. La tuqbalu syahadatu, saya tidak mengatakan dia tidak diterima syahadatnya. Walam yazhab ahadun ila an hadhihi umura, dan tidaklah berpendapat seorang pun kepada bahwa perkara-perkara ini minal kabair, termasuk dosa besar. Wa qala Syafi'i, dan berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya, idza syariba, apabila meminum, al-Hanafiyu an-Nabidha, oleh orang yang bermazhab Hanafi an-Nabidha, akan perasan, di sini nira maksudnya, haddadathu, yang telah ia batasi akan dia, walam arudda syahadatu, dan aku tidak menolak akan kesaksiannya. Faqad ja'alahu kabiratan, maka sungguhnya telah menjadikan dia dosa besar. Bal yujabul haddu, tapi diwajibkan had. Walam yuraddu bil syahadatu, jadi dia minum minuman keras wajib had, tapi dia masih boleh diterima kesaksiannya. Adalla ala anna syahadata, menunjuk bahwasanya kesaksian itu nafian wa isbatan, baik untuk jadi saksi untuk menafikan tidak ada perbuatan, au isbatan, atau menetapkan adanya perbuatan atau adanya pengakuan. La nudura ala sagairi wal kabair, yaitu tidaklah jarang atas dosa kecil dan dosa besar. Bal kullu dunubi taqlahu fil adalati, bahkan memang semua macam dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, taqdahu, dia bisa membuat cacat fil adalah pada keadilan. Illa ma la yakhlul insanu anhu, kecuali apa yang tidak sunyi manusia daripadanya, ghaliban kebiasaannya, bidarurati, dengan suatu darurat, maharil adati, bujazil adati, yang melampaui adat, yang melampaui batas maksudnya. Kal ghibati, seperti ghibah, wa tajassusi, dan mengintip-ngintip kejahatan orang, mencari-cari kejahatan orang, maksud zonni, dan buruk sangka, wal kizbi, dan berbohong, fi ba'dil aqwali, pada sebagian pendapat, wasama'il ghibati, dan mendengarkan ghibah. Orang misalnya sedang berbicara tentang kejelekan orang lain, kita aktif mendengarkan saja, sudah masuk kita di situ, kita masuk, kita termasuk orang yang ghibah. Wa tarkul amri bil ma'ruf, dan meninggalkan mengajak orang berbuat bagus, wa nahyil munkar, dan meninggalkan mencegah orang daripada kemungkaran. Jadi tidak mau mengajak orang lain mengerjakan kebagusan, tidak mau mencegah orang lain daripada perbuatan mungkar, baik yang sedang melakukan kemungkaran itu ataupun sebelum melakukan kemungkaran. Tidak ada nada-nadanya, mari kita sholat, mari kita ngaji, mari kita bersedekah, mari kita berzakat. Tidak pernah ada. Atau jangan kalian menjadi orang yang suka berbohong, jangan kalian menjadi orang nipu. Tidak pernah melakukan itu. Ini kan pencegahan daripada kemungkaran. Jadi pencegahan daripada kemungkaran itu tidak berarti memberantas akan kemungkaran yang sedang berlangsung, tapi adalah antisipasi daripada apa yang terjadi. Wakli subhati, dan memakan subhat, wasabbil waladi, dan mencaci akan walad, anak, wal gulam, anak kecil, wadarbihima, dan memukul akan anak-anak kecil itu, bihukmil ghadab, dengan hukum marah, zaidan alal maslahah, yaitu lebih daripada kemaslahatan. Maksudnya begini, ketika dia melakukan sebuah hukuman fisik melebihi daripada takaran, ini adalah merupakan satu bentuk kezaliman. Karena apa? Karena kadang-kadang memberikan hukuman itu tidak boleh ada sifat emosi, tidak boleh. Jadi harus berdasarkan peraturan. Dan kalaupun dilaksanakan, jangan ada rasa emosi, rasa marah di dalam perasaan. Nah, kalau ada rasa marah, berarti dia melakukan hukuman itu, memberikan hukuman bukan karena peraturan, tapi adalah karena marah. Itu termasuk suatu yang lebih atas maslahat. Wa iqramis salatin zulmah, dan memuliakan raja-raja yang zalim. Wa musadafatul fujari, wa musadafatul fujar, dan itu mencegah orang-orang yang berbuat kezaliman, orang-orang jahat.
wa takasuli an ta'limil ahli, dan malas daripada mengajar keluarga, wal walad, dan anak. Jadi di sini maksudnya seorang laki-laki dia tidak mau mengajarkan istrinya untuk rajin beribadah, tidak mau mengajar istrinya untuk menjadi orang baik-baik. Wal walad, tidak juga mau dia malas mengajarkan anak-anaknya. Jami'a ma yahtajuna ilaihi, semua apa yang mereka berkehendak padanya, min amridin, daripada urusan agama. Fahadhihi dzunubun, maka inilah dosa-dosa, la yatasawwaru, yang tidak tergambar, ayyam pakka syahidu an qaliliha, bahwa terbuka orang yang menyaksikannya daripada sedikitnya, ukatira, daripada banyaknya, illa bi ayyatazilan nasu, kecuali dengan bahwa dia menjauhi ayat tazilan nasu, menjauhi oleh manusia, wa tajarradu li umuril akhirah, dia semata-mata melakukan perbuatan akhirat saja. Artinya begini, pokoknya saya akan melakukan diri saya sendiri, tentang orang lain biar saja. Dia tidak peduli terhadap perbuatan orang lain jahat atau tidaknya, dia hanya ingin melakukan dirinya sendiri. Apalagi dengan dia uzlah. Dalam uzlah itu sesungguhnya di dalam bidayah saja, Hidayatus Salikin itu ada diterangkan siapa yang wajib uzlah, siapa yang sunat uzlah, siapa yang mubah uzlah, siapa yang makruh uzlah, siapa yang haram uzlah. Itu ada diterangkan, sehingga tidak semua orang dituntut untuk uzlah. Misalnya yang haram uzlah apabila dia satu-satunya orang yang dibutuhkan di tempat itu. Kalau tidak ada dia, semua orang pada ngure. Tapi dia mungkin karena bosan dan lelah memperhatikan orang, sehingga dia sudah tidak mampu, saya tinggal di sini, uzlah saja lah katanya. Akhirnya dia tinggalkan banyak orang yang melakukan perbuatan jahat, tidak mau melakukan kebaikan-kebaikan. Maka orang semacam ini haram dia uzlah, haram. Nah, jadi orang semacam itu dikatakan tarkul amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar, meninggalkan mengajak orang lain berbuat bagus dan meninggalkan mencegah orang lain berbuat yang munkar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa yujahidu nafsahu, dan ia memperjuangkan dirinya muddatan, suatu ketika, bihaitsu yabqa ala sa'atihi, dengan sekira-kira dia tinggal atas pendengarannya, ma'al mukhalatati ba'da dzalika, beserta dia bergaul setelah yang demikian itu. Walau lam yakbal, sekali, dan jikalau dia tidak menerima, illa qaula mislahu, kecuali ucapan orang yang seperti dia, liizin wajudi, kemudian karena keperkasaan dan kemuliaannya, wa batalatil ahkam was syahadatu, dan menjadi batalah hukum-hukum dan kesaksian. Kalau orang itu meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka orang semacam itu tidak pantas untuk dijadikan sebagai syahadah, saksi. Walaisa lubsul hariri, dan bukanlah memakai sutra bagi laki-laki maksudnya. Wasama'il malahi, dan mendengarkan sesuatu yang melalikan. Kemudian wazahabi, dan memakai emas. Bin nardi, yaitu dengan suatu permainan. Nardi ini nama suatu permainan yang ditaruh di dalam kotak-kotak misalnya, kemudian ada batu dan lain sebagainya. Itu termasuk dia nardi, satu permainan yang memang mengasihkan orang-orang yang melakukannya. Wa mujazati ahli syurbi, dan duduk bersama orang-orang yang suka minum minuman keras. Dia tidak minum, tapi dia duduk di sana. Di waktu syurbi, pada waktu dia orang itu minum. Wal khulwati bil ajnabiyah, dan bersunyi-sunyi dengan perempuan yang ajnabi, dan perempuan yang boleh dia nikahi. Amthali hadhihi sagair, dan seumpama dosa-dosa kecil ini, min hadal kabil, daripada lawan dan semacam darinya, termasuk dia bagian daripada dosa kecil. Fa ila misli hadal minhaji, fa ila misli hada al minhaji, maka kepada jalan-jalan semacam ini, yang bagi ayyan zura, sebagusnya ia memandang fi qauli syahadati, pada ucapan kesaksian,
Kabuli katanya, ya Allah. Sini dia bilang sudah wawunya tidak ada segala. Yang bagi ayat zura fi kabuli syahadati. Bagus sebaiknya bahwa dia memandang kepada penerimaan syahadat, waradia dan tertolaknya. La ilal kabirati wa sagirati. Bukan dipandang dia melakukan dosa besar atau dia melakukan dosa kecil terus menerus. Tetapi yang dipandang sudah diterima syahadatnya atau tidak. Thumma ahada hadis sagaira allati la taradu syahadata. Kemudian ia menyendirikan dosa-dosa kecil ini yang tidak menolak akan kesaksian dia dengannya, lawazaba alaiha, sekalipun dia itu terus-menerus atas dosa kecil, li'atharin fi raddi syahadati, karena ada pengaruh pada penolakan kesaksian. Kaman ittakhadha al-ghibata, seperti orang yang mengambil akan gibah, maksudnya orang yang melakukan gibah, membicarakan kejelekan orang. Wasal bin nasi adatan, dan dia suka menjelek-jelekkan orang kebiasaannya. Wa kadzalika mujalasatul fajarati. Begitu juga duduk bersama orang-orang yang jahat, perempuan-perempuan yang jahat. Wa musadaqatihim, dan membenarkan mereka. Artinya tidak apa-apa kita duduk bersama mereka, toh mereka itu adalah orang benar. Wasagiratu takburu bil mazabati, dan dosa-dosa kecil itu menjadi besar dengan dilakukan secara terus-menerus. Jadi kalau dilakukan terus-menerus ya menjadi besar. Kama annal mubaha yasiru saghiratan bil mazabah. Begitu juga perbuatan yang mubah bisa menjadi dosa kecil dengan dilakukan secara terus-menerus. Dosa ini perbuatan mubah. Perbuatan mubah. Nah, perbuatan mubah maksudnya misalnya seorang laki-laki dia bersama mahramnya, ya, perempuan yang tidak boleh dia nikah bersama dia, tetapi dia memandang kepada mahramnya itu. Ini pada dasarnya boleh, tetapi kalau dia muhasabah terus-menerus itu bisa menjadi dosa kecil. Nah, kemudian apalagi contohnya? Kalau bisatranj, kemudian seperti main catur, itu mubah, dia mubah, tapi lama-lama bisa menjadi dosa kecil karena ada malahinya. Watarannumi bil gina, kemudian dia menyanyi-nyanyi, kadang-kadang sampai di dalam WC di sambil duduk pada hajat dia menyanyi-nyanyi, itu pada dasarnya boleh, tapi bisa lama-lama menjadi dosa kecil. Alat dawam, yaitu atas terus-menerus gairi dan yang lainnya. Fahadza bayanu hukmus sagair wal kabair. Inilah penjelasan daripada dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Ini adalah panjang sekali apa yang dibahas oleh beliau itu tentang sesuatu yang sebenarnya singkat sekali sebenarnya, tapi karena banyak ilmunya banyak. Saya masuk dia tadi di perpustakaan itu, lihat kitab yang besar-besar itu. Berapa juta kata yang dipakai? Dari mana dia cari kosakata itu? Sampai menyusun 30 jilid tafsir dan sebagainya. Itu tidak sembarangan orang bisa semacam itu. Yang kita bayangkan adalah betapa terampilnya dia mencari kosakata, baik yang sudah ada di dalam benaknya ataupun di dalam literatur yang lain, sampai menjadi kitab yang besar semacam ini. Ini sekarang ada ulama dari Madura, sampai 400 jilid kitab yang dikarang. 400 jilid satu kitab. 400 jilid yang besar-besar. Ini adalah suatu yang kita jadikan sebagai motivasi untuk memperbanyak kosakata, lalu dituangkan dalam bentuk tulisan-tulisan agar menjadi amal jariah kita ketika kita meninggal dunia. Seperti halnya para ulama-ulama terdahulu, begitu luas ilmu pengetahuannya. Qala bayanu kaifiyati tawazzu'id darajat